bebek jam 4. Ini dia harus masak. Pas. Bisa itu apa hari Kuat, Paris belakangnya Paris. Masa kebon. Paris belakang ada orang Paris. Kita sekarang di liburan makan cendol. Double ban. Pak Wahid kurang konsentrasi lah. Tadi foto sama Mbak. Astaga. Satu, dua. Pegangannya punya Bapak mana? Pegangannya. Ini kalau kentut gak ketahuan dong. Kita ini belakang sini. Oh. Ayo senyum. Kita masih berputar-putar kok di sini. Bisa ke sana, Pak.
bertapa atau bersemedi pada kerajaan Mataram dulu. Jadi yang bertapa di sini ini adalah salah satu abdi dalam Mataram sendiri, yaitu Ki Juru Martani. Dan tepat di depannya ini tumbuh oleh contoh batu stalagmit atau batu yang tumbuhnya dari bawah ke atas. Dan batu stalagmit ini diberi nama dengan stalagmit batu lingga atau batu perkasa, yang menurut cerita ini mempunyai mitos. Jadi apabila kaum laki-laki lewat di depan batu ini bahkan bisa memegangnya, ini mitosnya akan tambah keperkasaannya. Balik. Ya, dan untuk di zona yang kedua atau di zona remang, jadi di sini dibilang zona yang cukup adu juga. Karena di mana ada mitos untuk kaum laki-laki, di sini juga terdapat mitos untuk kaum perempuan juga. Jadi untuk mitos kaum perempuan terutamanya ada di belakang sini. Jadi adalah contoh batu stalaktit yang termuda yang ada di Gua Pindul. Walaupun termuda, ini usianya diperkirakan lebih dari ratusan tahun. Dan tetesan dari batu ini diberi nama dengan tetesan air mutiara. Yang menurut cerita, apabila kaum perempuan lewat di bawahnya sini dan beruntung terkena tetesannya, ini mitosnya akan tambah cantik dan tambah juga. Tarik aku mas. Ya, dan setelah dari zona yang kedua, kita akan masuk di zona yang ketiga, yaitu zona gelap abadi. Jadi kenapa bisa dinamakan zona gelap abadi? Karena dipercaya di zona yang ketiga, di sini tidak pernah terkena sinar matahari secara langsung. Dan untuk puncak kedalaman yang ada di Gua Pindul itu letaknya di zona yang ketiga atau di bawah kita ini. Jadi untuk kedalaman air di sini berkisar dari 11 mencapai 12 meter. Dan di zona yang kedua atau di zona yang ketiga ini, jadi tepat di depan sana itu kan terdapat penyempitan. Jadi mohon maaf. Ini dulu banyak sekali pengalaman yang tinggal di dalam batu ini sebelum tahun 2000. Tapi sekarang juga bisa melakukan saya masih tinggal di dalam batu ini. Jadi untuk pelawan yang ada di atas kita ini cenderung playboy ya. Karena untuk sisi reproduksinya atau perkembangbiakannya sendiri, untuk pelawan yang ada di atas kita ini memakai sistem poligami. Jadi satu pejantan itu bisa mengawini 4 hingga 5 betina sekaligus. Terus beranak atau bertelur? Kalau untuk pelawan yang beranak, Berapa sekali beranak? ya bisa diangkat. Nggak gitu banyak ya sekarang. Ini banyak itu. Itu banyak. Ya, ini yang dikembangkan saya. Kalau untuk bukanya ini sampai jam 5. Jadi untuk di batuan atas kita juga ini kan terdapat bercak-bercak hitam kecoklatan. Ini adalah ulah kelelawar sendiri. Jadi untuk yang bercak-bercak hitam kecoklatan ini ada bekas air kencingnya kelelawar. Jadi disebabkan saat kelelawar tidur itu menggelantung. Jadi otomatis untuk buang air kencingnya itu menyemprot ke batuan yang di atasnya. Sedangkan untuk batuan yang ada di atas kita ini adalah batuan kapur. Jadi untuk daya resapnya ini lebih kuat. Jadi untuk air kencing kelelawar yang ada di Gua Pindul untuk yang 80%-nya ini menempel di batu. Sedangkan untuk yang 20% lagi ini jatuh ke bawah. Jadi apabila ada yang terkena air dari atas, ini sudah dipastikan air kencingnya kelelawar. Ya, jadi apabila ada yang merasa ketetesan, ini adalah contoh keberuntungan yang ada di Gua Pindul juga. Karena untuk air kencing kelelawar yang ada di Gua Pindul, ini bisa menghilangkan bau badan. Hah? Bukannya bau kan? Karena lebih bau dari bau badan. Jadi untuk bau badannya nanti dituker. Iya. Kalau yang depan kita tadi, ini tentu batu tirai yang kedua. Kalau untuk yang pertama tadi yang kecil yang seperti sarang atau bunga. Namun untuk yang di sini ini ukurannya lebih besar. Jadi untuk batu tirai yang ada di depan kita ini punya panjang-panjang hingga lebih menyentuh di permukaan airnya. Namun karena terkena erosi banjir yang membawa sampah dari ranting pohon, jadi setiap ujung batu tirai ini pada patah. Dan di balik batu tirai yang kedua, di sini juga terdapat batu kristal yang kedua. Jadi untuk batu kristal yang kedua, di sini punya panjang kurang lebih 2,5 meter dan mempunyai ketebalan 1 hingga 2 cm. Sekaligus untuk batu kristal yang kedua, di sini boleh
diambil dan dibawa pulang. Jadi apabila ada yang mau ambil, ini dipersilakan. Enggak nyambung. Boleh berhenti? Jadi untuk cara ngambilnya sendiri ini cukup mudah Ibu. Jadi untuk cara ngambilnya di sini cukup pakai kamera dan diambil gambarnya aja. Bukan pengecualian. Itu cara blend. Pak Aris dapat kan? Nanti WhatsApp ya Pak Aris. Tommy dapat banyak kan Tom? Tommy dapat banyak kan? Dapat kan? Terjun dari atas bisa nggak ya? Amin. Goyang. Boleh nggak kita kembali? Bidadari mandinya di sana. Bidadara di sini. Terima kasih atas kunjungannya. Ibu. Terima kasih atas kunjungannya. Balik. Seriously, kabeh kerja. Baik, ayo. Aku nih. Mas Heri kedelep Mas Heri. Iya. Nanti are. Apa bisa pakai nero yo. Goblok. Nek ada gawe pelampung iku. Bagian karo Mbak Niko sing gini-gini. Lagi ada
kedelap. Ini baik mas. Mana dulu dong? Ya Kang. Oh, cek. Kowe kene gak dulu buri wae lho. Ini. Nang penak kene sebelah kene lho. Kene lah. Ora mlebu ana. Awas, bukan kene lho. Buka. Dua. Jadi apa play? Pokoknya ana. Oh iya, malah kepenak ya. Ngomongane. Oh, dari lah. Ya cara dari kan. Yo, banen Kak. Ya ana. Wes. Wes rek. Senang belajar dengan kalian. Banyak rekan. Memang gak video. Tapi cek kamu tuh deh. Sumpah. Modalnya bondo sekolah sampai spawning loh. Spawning kuning hijau. Sumpah. Oh, ambek iku sarung tangan sing karet. Ambek jagoan. Lupa perlu Mas dhewe iku. Woi. Enggak lagi.